Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan semangatnya masih tetap terjaga ya, terutama bagi kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan belajar matematika kita juga termasuk ke dalam ibadah. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Bagi kalian yang masih bingung dengan materi ini dan menganggap trigonometri itu musuh besar, insya Allah dengan menyimak tuntas video ini kalian semua jadi paham dan temenan bahkan sahabatan sama yang namanya trigonometri. Tapi saya sarankan pelajari dulu mengenai sudut berelasi dan perbandingan trigonometri di video saya sebelumnya untuk mempermudah dalam mempelajari materi ini. Saya share linknya di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa juga bagi kalian yang belum subscribe dulu, like and comment kalau misalkan kalian belum paham dengan materi ini, kita bisa sharing, and klik tombol loncengnya ya. Oke, selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dari koordinat kartesius. Kita tahu koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu, x dan y. X disebut dengan absis dan y disebut dengan ordinat. Nah, kalau misalkan di sini ada titik P, x, y, dan titik pangkal 0, maka di sini di kanan 0 itu harga x-nya positif, di kiri 0 harga x-nya negatif. Sebelah atas 0 itu y-nya positif, sebelah bawah 0 itu y-nya negatif. Berarti di kuadran 1, x dan y-nya itu positif, di kuadran 2, x-nya negatif, y-nya positif, di kuadran 3, dua-duanya negatif, di kuadran 4, x-nya positif, y-nya negatif. Misalkan kita punya titik P 3,2, berarti karena di sini dua-duanya positif, artinya ada di kuadran 1 kan, kita menggambarkan titiknya ada di kuadran 1. Berarti kita tinggal hitung di 0 itu 3 ke kanan positif, ke x-nya positif 3 kali, kemudian y-nya ke atas 2 kali. Nah, pertemuan titik ini adalah letak dari titik P. Misalkan lagi ada sebuah titik ya pada koordinat kartesius ini. Nah, ini ada pada koordinat berapa? Kita tinggal hitung dari 0 karena di sini ada di kuadran 3 ya. X-nya negatif ke kiri kan? Kita hitung ada berapa x-nya, berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 x-nya, negatif 4 karena di sebelah kiri. Kemudian ke bawah 1 langkah, berarti y-nya negatif 1. Berarti di sini titik ini terletak pada koordinat negatif 4, negatif 1. Itu mungkin perkenalan untuk koordinat kartesiusnya. Nah, kalau koordinat kutub seperti apa? Koordinat kutub misalkan di sini ada titik seperti yang tadi di koordinat kartesius ya, misalkan ada titik x, y. Nah, kalau kita tarik garis dari 0 dari titik pangkal ke titik tadi, maka ini akan membentuk suatu garis atau jarak ya. Jarak ini kita namakan dengan R. Kemudian jarak ini akan membentuk sudut terhadap sumbu X ini ya. Ini kita misalkan namakan alfa. Nah, koordinat kutub itu merupakan koordinat yang terdiri dari R dan alfa. R, alfa kalau kartesius X, Y, kalau kutub R, alfa. Seperti itu. Jadi bisa kita definisikan bahwa koordinat kutub itu adalah sistem penentuan letak suatu titik berdasarkan jarak titik itu terhadap pangkal koordinat dan sudut yang dibentuk terhadap sumbu X. Kalau di sini sumbu X-nya yang positif. Lalu hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius itu seperti apa? Nah, dari gambar yang tadi ya, kita lihat di sini. Di sini kan ada di depan sudut alfa itu ada y, di samping alfa ada x-nya gitu ya. Nah, kita pernah mempelajari mengenai perbandingan trigonometri. Maka di sini terdapat perbandingan trigonometri sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Sin alfa kita tahu sin demi depan per miring. Berarti kalau sin depan per miring depannya y, yang sisi miringnya adalah r. Ya, sedangkan cos sami, berarti yang di sampingnya ada x, miringnya adalah r. Sedangkan tan desa depannya y, sisi sampingnya adalah x. Jadi ketiga perbandingan ini yang akan menunjukkan hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Nah, di sini misalkan kita ingin mengetahui jika diketahui suatu koordinat kutub PR, alfa dan ingin diubah ke dalam koordinat kartesius ya, ingin kita mengetahui koordinat kartesius dari koordinat kutub,
kita bisa menggunakan perbandingan sin dan cos. Kita sudah mendapatkan sin alpha itu y per r. Nah, berarti kita bisa mencari y di sini. Kan koordinat kartesius itu terdiri dari x, y. Berarti kita harus mencari x dan mencari y. Untuk mencari y di sini kita bisa kali silang. Misalkan ini sin alpha itu sin alpha per 1 sama dengan y per r, bisa kita kali silang. Y kali satunya y sama dengan r kali sin alpha y, r sin alpha gitu. Jadi kita dapat rumus y sama dengan r kali sin alpha. Sedangkan untuk cos di sini misalkan cos alpha itu cos alpha per 1 sama dengan x per r. Nah, berarti untuk mencari x-nya x sama dengan r kali cos alpha. Sehingga untuk menentukan koordinat kartesius, kita bisa menggunakan rumus x sama dengan r cos alpha dan y sama dengan r dikali sin alpha. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari koordinat kutub sedangkan yang diketahuinya koordinat kartesius? Nah, koordinat kutub itu kan terdiri dari r, alpha ya, jarak, sudut. Nah, untuk jaraknya kita bisa lihat di sini. Lihat di sini. R itu untuk mencarinya bisa kita gunakan teorema Pythagoras karena dia merupakan sisi miring ya. Berarti untuk mencari R itu kita bisa menggunakannya dengan rumus teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Sedangkan untuk mencari sudutnya kita bisa menggunakan sebenarnya ketiga perbandingan trigonometri, tapi kalau yang untuk lebih mudahnya lagi supaya tidak pusing ya kita gunakan tan alpha. Ya, karena nanti di dalam soalnya sudah diketahui y-nya berapa, x-nya berapa gitu. Jadi untuk mencari koordinat kutub yang diketahuinya koordinat kartesius bisa kita mencari rumus ini. R-nya dengan teorema Pythagoras dan sudutnya dengan perbandingan tangen alpha. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Di sini ada contoh soal. Koordinat titik P adalah 2,240 derajat. Tentukan koordinat kartesiusnya. Yang ditanyakan koordinat kartesiusnya. Caranya, kita tahu bahwa koordinat kartesius itu yang dibutuhkan adalah x dan y. Berarti kita harus menentukan x dan y dengan cara yang tadi sudah kita pelajari. Berarti untuk mencari x itu adalah r dikali cos alpha, sedangkan untuk mencari y adalah r dikali sin alpha. Nah, di sini R-nya di dalam soal itu sudah diketahui di dalam titik P, karena di sini 2,240 derajat, maka R-nya sudah pasti adalah 2. R atau hipotenusa atau sisi miringnya adalah 2. Kemudian alfa-nya ini yang ada derajatnya itu sudah pasti alfa, yaitu 240 derajat. Kita tinggal substitusi saja, X-nya sama dengan R cos alpha kan, ini rumusnya. Dan untuk mencari Y itu R sin alpha. Untuk X dulu, R dikali cos alpha berarti R-nya 2, cos alpha-nya 240 derajat. Nah, di sini kita tidak bisa langsung mencari nilai cos 240 derajat itu karena memang tidak ada dalam sudut istimewa. Karena kalian sudah belajar, kita sudah belajar sudut berelasi di video sebelumnya, bagaimana cara menentukan cos yang berada di kuadran bukan 1 ya, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita cari nilai cos yang senilai dengan 240 derajat. 240 derajat itu ada di kuadran mana? 240 derajat itu ada di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Berarti itu ada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu yang positif hanya tangen. Di sini kan kita butuhnya cos, berarti cosnya itu nanti akan bernilai negatif. Kemudian yang akan kita gunakan rumusnya adalah yang ini, 180 derajat ditambah alfa. Berarti kita cari alfanya itu 180 derajat ditambah berapa hasilnya? 240 gitu ya. Berarti X sama dengan tadi di sini karena yang positif hanya tang di kuadran 3, berarti di sini cosnya kita bubuhi tanda negatif. Jadi ini bukan 2 dikurang ya, 2 dikali negatif cos 180 derajat ditambah alfa. Tadi alfanya 180 derajat ditambah berapa hasilnya? 240. Berarti ditambah 60. Dan di sini 2 dikali negatif cos 180 derajat ditambah 60.
Kemudian 180 derajatnya kita tidak usah tulis, kita ambil saja yang 60 derajatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa 240 derajat itu sama dengan nilai cos 60 derajat. Nah, jadi 2 dikali negatif cos 60. Jadi yang hilang adalah 180 derajatnya. Nah, tinggal kita cari cos 60 derajat pada sudut istimewa itu nilainya berapa? Cos 60 derajat itu setengah. Karena di sini cosnya negatif, berarti negatif setengah. 2 dikali negatif setengah. 2 kali negatif 1 negatif 2 dibagi 2 ya 1 negatif 1. Atau 2 dibagi 2 nya 1 kali negatif 1 ya negatif 1. Berarti X-nya adalah negatif 1. Sekarang kita cari Y-nya. Kita substitusi R-nya tadi 2, alpanya 240. Ya bedanya dengan tadi, yang tadi cos, yang ini sin, sama-sama aja. Berarti 240 derajat itu ada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 yang positif hanya tangen. Berarti di sini sin, berarti sin itu adalah negatif. Berarti Y sama dengan 2 dikali negatif sin 180 derajat. Ini yang digunakan rumusnya sama dengan yang tadi. Berarti 180 derajat ditambah berapa hasilnya? 240, berarti ditambah 60. Jadi tulisnya Y sama dengan 2 dikali negatif sin 180 derajat ditambah 60. Nah, yang diambil hanya 60 derajatnya, berarti Y sama dengan 2 dikali negatif sin 60. Sin 60 di sudut istimewa itu adalah 1/2 akar 3. Bubuhi tanda negatif karena di kuadran 3 sinnya negatif. Sehingga 2 dikali negatif 1, negatif 2 dibagi 2, 1. Ya, negatif 1 dikali akar 3, jadi negatif akar 3. Nah, jadi ketemu deh X-nya negatif 1 dan Y-nya negatif akar 3. Gampang kan? Nah, sekarang sebaliknya kita mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub. Di sini ada contoh soal. Nyatakan koordinat kartesius 3 akar 3, 3 dalam koordinat kutub. Nah, untuk koordinat kutub itu kita butuh R sama alfa ya. R-nya hipotenusa atau sisi miring dan alfanya adalah sudut yang dicari. Nah, kemudian R-nya itu kita cari dengan teorema Pythagoras. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan untuk alfanya kita sepakati tadi gunakannya perbandingan tan alfa sama dengan Y per X. Oke, di sini kan koordinat kartesius diketahuinya 3 akar 3,3, berarti X-nya sudah pasti 3 akar 3 dan Y-nya sama dengan 3. Kita tinggal substitusi ke teorema Pythagoras ini untuk mencari R, berarti X-nya kita substitusi dengan Y-nya kita substitusi juga sama, berarti akar dari 3 akar 3 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. 3 akar 3 dikuadratkan, 3 kali 3-nya 9, akar 3 dikali akar 3-nya 3, 3 kali 9, 27. Dan ditambah 3 kuadrat, 3 kali 3-nya 9, berarti 27 ditambah 9 adalah akar 36. Akar 36 yaitu 6. Berarti hipotenusa atau sisi miringnya atau R-nya adalah 6. Nah, sekarang kita cari sudutnya dengan menggunakan perbandingan tangan. Tan alfa sama dengan Y per X. Diketahui di dalam soal Y-nya itu 3 dan X-nya 3 akar 3. Gitu ya, ini tidak sampai di sini saja. Kita sederhanakan 3 di atas ya, pembilang dan penyebutnya kan 3. Nah, ini kita tinggal sederhanakan dibagi dengan 3 sama. Sehingga yang atas dibagi 3 1, yang bawah dibagi 3 ya akar 3. Nah, ini bentuknya kan belum rasional, maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan penyebut dan pembilang dengan akar 3. 1 dikali akar 3 dibagi akar 3 dikali akar 3. 1 dikali akar 3 akar 3 atau 1 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 ya 3. Berarti hasilnya 1/3 akar 3. Nah, tangen alfa hasilnya 1/3 akar 3. Tapi ini tangen alfa, bukan sudut alfa. Mencari sudut alfanya berarti kita cari di sudut istimewa yang hasilnya 1/3 akar 3 itu berapa? Kenapa di sudut istimewa? Karena di sini koordinat kartesiusnya terletak pada kuadran 1. Ya, karena X-nya positif dan Y-nya positif. Jadi kita tinggal cari tan yang hasilnya 1/3 akar 3 itu sudutnya berapa. Di sini kan udah kelihatan tan yang hasilnya 3 akar 3 itu adalah sudut 30 derajat.
berarti A-nya sama dengan 30 derajat, seperti itu. Atau bisa kita sebutkan tan alfa sama dengan 1/3 akar 3, berarti alfa sama dengan arkos dari 1/3 akar 3 arkos dari tan alfa gitu ya. Jadi alfanya sama dengan 30. Sehingga diperoleh koordinat kutubnya itu P sama dengan 6,30 derajat. Gampang kan? Nah, sekarang masih kita mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub. Kalau tadi kan di kuadran 1 ya, nggak ada masalah. Nah, gimana sekarang kalau koordinat kartesiusnya itu ada di kuadran yang lain selain dari kuadran 1? Nah, di sini ada contoh soalnya, tekan koordinat kartesius 1, negatif akar 3 dalam koordinat kutub. Nah, 1, X-nya itu positif kan ini, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kita cek ada di kuadran mana. Nah, yang X-nya positif dan Y-nya negatif ternyata itu ada di kuadran 4. Kalau kita lihat ini ya, ada di kuadran 4. X-nya positif, yang Y-nya ke bawah itu negatif. Berarti ada di kuadran 4. Ya, ini sebenarnya nggak ngaruh kalau untuk mencari R, karena ini ngaruhnya nanti ketika kita menentukan sudut ya, sudut alfa. Jawab X-nya 1, ini Y-nya negatif akar 3. Untuk mencari R atau hipotenusa atau sisi miring, ya kita substitusi ke dalam rumus teorema Pythagoras. Kita langsung substitusi aja X-nya 1 dan Y-nya negatif akar 3. 1 kuadrat itu 1, negatif akar 3 dikuadratkan ya 3 ditambah 1, 4, akar 4, 2 ya, jadi R-nya adalah 2. Nah, sekarang kita cari sudutnya dengan menggunakan perbandingan tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya tadi negatif akar 3, X-nya 1, negatif akar 3 dibagi 1 ya negatif akar 3, jadi tan alfa sama negatif akar 3. Nah, di sudut istimewa kan yang ada akar 3 ya. Kalau kita lihat ini nanti karena di kuadran 4, berarti kita cari yang senilai dengan yang isinya akar 3 di sudut istimewa. Kalau di sudut istimewa kan kalau misalkan ininya tidak negatif ya, yang isinya akar 3 itu adalah cos ini. Berarti maaf, bukan cos, tan 60 ya. Tan 60 bisa langsung kita isi kalau misalkan ininya tidak negatif. Tapi berhubung ininya negatif, berarti kita cari nih yang senilai dengan tangen 60. Di kuadran 4 itu rumusnya 360 derajat dikurangi alfa. Ya, kita tinggal kurangkan saja 360 derajat dikurangi 60. Ya, 360 derajat ini dikurangi 60. Jadi hasilnya 300 derajat. Jadi memang ini harus paham dulu tentang sudut berelasi ya. Nah, jadi diperoleh R-nya itu 2 dan sudutnya 300 derajat. Kalau misalkan kalian memang belum paham, boleh kalian bisa inbox di Facebook saya dengan nama yang sama di channel YouTube ini, atau misalkan kalian bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kalian bisa tanya jawab dengan saya selanjutnya. Seperti itu. Kalau kalian memang belum paham juga dengan sudut berelasi, bisa kalian lihat lagi video sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.